لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Segala puji bagi Allah Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala, beliaulah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian Allah menentukan ajal kalian. Wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun, ajal semua makhluk telah ditentukan di sisi Allah, namun kalian ini tamtarun, jadi ragu, seolah-olah jadi sendiri, enggak ada yang buat. Wal'iyadzu billah. Itulah saya telah membacakan ayat Allah, dan Allah mengajarkan kita untuk memujinya dalam Quran. Ada 6 cara. Yang tadi Allah menyuruh kita memujinya karena Allah telah menciptakan langit dan bumi. Betapa pentingnya langit dan bumi supaya ada tempat tinggal bagi makhluknya. Lain kali Allah merintahkan kita memuji dirinya. Dalam surat Kahfi kita lihat, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Tadi Allah menyuruh memuji dirinya karena beliau menciptakan langit dan bumi. Dalam surah Kahfi Allah menyuruh memuji dirinya karena telah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita. Artinya betapa penting kita memuji Allah karena menciptakan langit dan bumi. Begitu juga sangat penting kita memuji Allah karena telah menurunkan kitab suci, sebab tidak ada makna langit dan bumi kalau tidak ada kitab sucinya. Untuk apa kehidupan kalau tidak ada tuntunan? Untuk apa kehidupan kalau tidak ada tujuan? Untuk apa kehidupan kalau manusia berada dalam kesesatan? Sama. Betapa hebatnya langit dan bumi, juga betapa hebatnya Al-Quran yang Allah turunkan. Luar biasa hebatnya. Itu salah satu cara kita memuji Allah, yang Allah mengajarkan kita untuk memuji dengannya. Belum bisa ya?
Belum Baik, tak apa. Kita tunggu sampai bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala 'azza wa jalla, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati dan saya cintai, bersyukur kita kepada Allah bisa bertemu kembali dalam pengajian bulanan. Kali ini kita coba cara lain, mengaji pakai kitab. Tetapi harapan saya semuanya bawa buku tulis. Sebab kalau tidak bawa buku tulis hilang juga. Saya hitung-hitung, saya dari tahun 86 dulu sudah mengajar di sini. Tapi ketika saya tanya, satu pun tak bisa jawab. Sedih sekali saya. Berapa puluh tahun saya sudah mengajar, satu pun. Ini jangan kita buang waktu lagi. Siapa tahu kita ini sebentar lagi berpisah dengan dunia. Jangan terbuang waktu. Bawalah. Bawa buku catatan. Supaya yang kita pelajari ini tidak hilang lagi. Walaupun sedikit berguna sampai kita mati. Banyak orang merasa hebat satu ceramah karena berapi-api. Apalagi kalau kita mencaci orang-orang tertentu, mu pula-pula pingkui, grup-grup gelak. Ada juga cara ceramahnya membuat orang menangis, sedih sekali. Tetapi besoknya atau setengah jam setelah itu, nol, zero, sifar. Ada manfaat. Saya sudah beberapa kali minta pada pengurus masjid, saya enggak mau datang lagi karena saya fikir enggak ada manfaat. Saya bilang saya nampaknya enggak mau lagi pergi ke sini karena enggak ada manfaat. Kalau begitu, berkah saya minta izin sama Pak Zahrial, saya enggak datang lagi. Sebab hek nonton nak colot, habis hotel nak intak lot, tapi nak guna kebun malahnya. Lu tak taga kalau berah bila jalan hari. Cuma menurut cile, kadang mentajib caranya, siapa tahu cara ini bagus ya. Tapi kalau enggak tulis juga enggak ada manfaat. Karena enggak ada yang bisa hafal. Enggak. Kalam Allah ditulis ketika Allah turunkan. Tapi sempurna menjadi mushaf di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Telah mulai dikumpulkan, ditulis di zaman Sayyidina Umar, tapi selesainya di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Jadi nanti dipantulkan ke situ. Kalau ada layarnya lebih besar lagi supaya tulisannya besar. Siapa yang sudah mungkin tahu sedikit-sedikit bahasa Arab, insya-Allah terbantu dengan pengajian ini, memperbaiki bahasa Arabnya. Kalau ada yang luar biasa hebat, kalau salah siapa tahu saya sekali-kali salah, bisa negur saya. Kalau nak kawan ron yang kah mantap dan saya jeun hana buku. Oh, ustaznya hana betul ini bacaan. Ni no lempu betul lo. Ya. Saya enggak akan marah. Yang benar-benar, yang salah. Baik. Dang terusnya lumpuh gahile ilmu. Ilmu yang ada sebenarnya cuma 3 bagi kita orang Islam.
Tidak lebih. Ilmu itu 3, tak lebih. Walaupun nanti jadi berjuta-juta, tapi dasar ilmu cuma 3. Pertama, ilmun billahi ta'ala, ilmu tentang Allah. Ilmu akidah, ilmu tauhid, ya. Ilmu tentang Allah. Ini dasar dan modal kita beragama ialah mengenal Allah. Tidak mengenal Allah, hana pangkai, tidak ada modal untuk beragama. Jadi umat Islam seluruh dunia tidak cukup modal untuk beragama karena enggak belajar tentang Allah. Umumnya. Jadi aslud dini ma'rifatullah. Asal dasar pangkal modal kita beragama ialah mengenal Allah. Aslu al-ibadati ma'rifatu ahkamillahi. Modal pangkal untuk kita beribadah mengetahui hukum-hukum Allah. Mulai bersuci, berwudu, mulai dengan itu dulu. Rukun salat, yang membatalkan salat. Jadi kalau kita ini mau beribadah dengan benar kepada Allah, harus paham tentang hukum Allah. Kalau tak bisa beribadah, padung bau kak? 2 bau. Sabah tu. Ilmu satu lagi, ilmun bi khalqillah, ilmu tentang makhluk Allah. Tentang manusia, tentang hewan, tentang tumbuh-tumbuhan. Ini namanya ilmu biologi. Tentang benda mati, tentang tambang, tentang antariksa. Ini ilmu makhluk Allah. Termasuk tentang tanah, tentang batu, ya. Tanah, batu, ini benda mati disebut jamat. Ilmu tentang benda mati. Ilmu kimia tentang makhluk Allah. Ilmu apa saja selain ilmu tentang Allah dan ilmu tentang hukum Allah, yang lain disebut ilmu tentang makhluk Allah. Enak kamu boleh. Perlu macam ini. Anak muda boleh jawab. Lain macam Tunku Zaki. Pertama, ilmu tentang Allah. Ya. Kedua, yang penting dulu tentang hukum Allah. Ini dua ini fardu ain. Artinya dosa kita kalau tidak mempelajarinya. Dosa. Pandai pangkai ta ibadat miohanata merno hukum Allah. Kibata agama miohanata turi Allah. Kibata agama turi Allah. Tak yuk salah sebenarnya. Letak raya salah. Hana sob turi Allah dari awal dengan betul. Punya hukum na ke huruf turi Allah na sob turi bupai. Nyo kata mereno tapi nu tuli hang ada lah. Yang ketiga tentang makhluk Allah. Luar datang menjuta-juta itu bil. Ini fardu kifayah. Ilmu ini semua fardu. Kalau sudah ada orang lain yang mempelajari, sudah bebas kita, enggak dihukum oleh Allah. Tapi yang dua tadi mengenal Allah dan mengenal peraturan Allah, kalau kita enggak belajar, dihukum. Yang ini fardu kifayah. Ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu antropologi, menyekang merenung oleh leluhur kaji. Ilmu kedokteran juga fardu kifayah.
miuna hana urung merenau desa mendung. Kifayah fardunya. Tetapi kifayah harus diingat bukan seorang. Cukup memadai. Kalau orang 200.000 enggak cukup seorang doktor, itu belum kifayah, masih dosa. Berapa orang doktor cukup untuk menangani kesehatan 200.000 orang? Padahal dosa ku kalau tadi 200 ribu orang padum dosa doktor 20 mio 200 mentang desa mendung mentang desa tu sebab hana madai lah. Jadi jangan salah kifayah kasih tiro ansip. Ulama satu kecamatan Muara Batu, berapa penduduk Muara Batu Tunggu Haikal? Tunggu Bukhari, Muhammad. Kira-kira aja penduduk Muara Batu ini berapa ratus ribu? Hana urang kantu camat zero. Oh nak. Padung ko? 18 ribu. 18.000 orang penduduk. Berapa kira-kira cukup ulama yang dapat mengajarkan orang sehingga tahu agama di sini untuk Muara Batu? Putra hansip. Paling saya putra. Sakit siro, jak Medan siro, jak umrah siro, siapa nolak? Jadi jangan salah memahami fardu kifayah. Kajinya kena siro kebayang. Penijit. Enggak bisa. Dia harus sepadan. Yang layak berapa yang pantas. Nah. Dari belah nung sama. Berapa macam ilmu? Pertama, tentang Allah. Kedua, tentang peraturan Allah. Ketiga, tentang makhluk Allah. Kabeh level kan. Walaupun tu mujuta itu bit. Level letak bagi orang ingat. Di antara lehanyo yang telah tungku yang kamantap dan berno. Ini begini. Di antara lehanyo ilmu tentang Allah, ilmu tentang hukum Allah, ilmu tentang makhluk Allah, yang mana yang sudah anda kuasai? Ya. Ini masalah. Tuman palung pelotong kada dengan khutbah. Palung pelotong kada dengan khutbah. Palung pelotong kada beut. Ini salah kita, salah. Maka sepatutnya khutbah itu dibuat kurikulum. Orang diundang untuk memang yang menguasai ilmu dan tungkunya nyo tajuk. Be atas ke buka huruf nyo punya buka huruf je Nyo lun be pengen tapi lun saran. Ada masjid panitia masjid ada gejuk ku tungku khatib guna judul. Nyo bahas tungku. Nyo tungkunyo titun duna ka pelajaran. Oleh pelajarannya minyo memang je ke urang. Liu pegat konsep itu tak pula nanti diperbanyak. Jadi anak ada
bukan je syirik. Jadi ilmu cuma lebo. Ilmu cuma tiga, tentang Allah, tentang hukum Allah atau peraturan Allah. Ketiga tentang makhluk Allah. Ini cukup dulu. Kimia mentah 6 macam. Menjuta-juta cabang ilmu itu. Subhanallah. Baik. Sekarang kita mulai ngaji ilmu tentang Allah, itu mengenal Allah dulu. Yan pakanlah kaitu bil. Ma'rifatullahi, mengenal Allah azza wa jalla yang mulia dan tinggi, wa ta'zimuhu, dan mengagungkan Allah. Setelah kita mengenal Allah, pasti kita akan mengagungkannya. Jadi ini taturi Allah dia, tamerno ilmu tentang Allah. Tentang Allah pun teman tamerno ma'rifatullah. Aslu ad-din ma'rifatullah. Asal-asal kita beragama mengenal Allah. Wa aslul ibadati ma'rifatu ahkamillah. Modal awal, langkah awal kita beribadah harus faham tentang peraturan atau hukum Allah. Mulai hukum mana, hukum wudu, hukum macam-macam hukum. Hukum haji, umrah, hukum perai, hukum perdamaian, hukum perjanjian, hukum rakyat tak tahan. Seluas langit, seluas bumi. Ya Allah. Banjir tak pergi ngemangat nombor 6. Wa aslul ibadati ma'rifatu ahkamillah wa aslu salahid dunya. Modal awal supaya tertib dalam hidup dunia ma'rifatu ulumi an khalqillah. Ma'rifatul ulumi an khalqillah, mengenal ilmu-ilmu tentang makhluk Allah, itu awal ketertiban hidup dunia. Nyejut tentang ilmu tambang getala tamang rezeki. Nyejut tak pelara binatang bupai cukup lu tamang rezeki. Menyoperlek tentang umatmu bujut macam-macam ilmu tentang makhluk Allah. Yang benar hubungan dengan Allah ngejut tak ibadat, ngejut tak mengiktikad, ngejut taudib. Ngena seng, ngena peng, ngena rezeki, ngena makmu, ngena matung, itabi kana, itabi kurulika, ngenjut, ujung ngenjut, dengan nyau. Hanjut nganjai. Hanjut. Allah. Baik. Alhamdulillahi azimi sya'ni. Segala puji bagi Allah yang sangat agung kedudukannya. Hana banding. 6 ton ukah. Segala puja bagi Allah. So Allahnya azim sya'ni, yang sangat agung kedudukannya. Hana banding. Lain kita memenduk. Di bawah kebesaran dia Allah. Cuma kuman kecil. Al-Maliki, pemilik dan raja yang sebenarnya. Yang lain raja siat. Camat siat, bupati siat, gubernur siat, presiden siat, hana terib. Al-Malik al-Haq huwa Allah. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Dzul Majdi, yang memiliki kemuliaan, wasultani, dan kekuasaan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Surah Ar-Rahman ayat 3-4. Ar-Rahman khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah
pemilik kemuliaan dan sultan kekuasaan, dialah Allah. Siapa dia? Yang telah menciptakan, khalaqal insan. Sebelumnya allamal Quran dulu. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Harus duluan Quran. Ada orang protes, hanapa Qurannya kejut dalam dia leh pegah manusia baru pernah apa awai pernah Quran dalam nabi manusia. Ya ramisan orientalis menggeritik ayat ini. Nya ikut badan ke bandawu. Tekedi urang tegesa-gesa ikut hanapa Qurannya. Kerja hanapa? Dan mereka pegah ilai baru pernah Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran, baru khalaqal insan. Hanapa Qurannya? Kerja awal ke pegah pernah Quran baru ke pegah manusia. Pukul pernah menggulam lahir. Nya ke ban jauh punya gutang le urang betul. Cuman pegahlah aku punya pegah Quran nilai. Ne pegah Quran nilai maksudnya ku puna Allah ne pegah manusia dalam dunianya nyo sisat nya nampak tujuan, maka pegah Quran nilai. Betapa pentingnya manhajul hayah qabla khalqil insan. Ini khalqul insan la yufidu wala yajri, kana manfaat. Sisat urang nya hanak putung hatinya ni pegah ilai, tapi ni sebut Quran ilai. Makna ji betapa pentingnya pedoman hidup, sebab tanpa pedoman hidup tidak ada guna hidup di dunia ini, enggak ada guna. Orang barat tu hebat kan, tetapi orang barat masalah paling lain depu hanya itu pun tentang hidupnya. Al-Islamu yani Al-Quran. Al-Quranu qad waddaha lil hayati wijhatuha wa qad haddada laha ghayataha wa qad wahada laha tariqaha. Ini pada umbo Quran telah menerangkan arah kehidupan, tujuan kehidupan dan cara yang ditempuh di dalam kehidupan. Sedangkan ilmu yang diajarkan oleh manusia, terutama yang tidak beriman, hidup ini juga enggak punya tujuan. Hanampu tujuan hidupnya, hanampu. Memandu hanya terangkan pun tujuan hidup. Maka Allah menyebut Quran dulu baru penciptaan. Enan mufhum untuk mufhum ku Muhammad. Mufhum Mufhum Ni teng lega pakan awal pernah Quran urang dalam lahir ni. Gimana jauh? Kupu tu lahir hanya mampu cap, hanya mampu tujuan. Maka memang lahir lah baru pernah. So yang lahir awal pernah, sudah lahir sudah pernah. Tapi urutannya memang lahir dulu. Allah sebutkan mengajarkan Quran supaya terang bagi manusia bahawa hidup tanpa tujuan, tanpa bimbingan, tanpa tuntunan nol, hanya mampu manfaat. Jadi memahami tujuan hidup dan cara hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Apa? Memahami tujuan hidup dan cara hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Enggak ada manfaat hidup kalau enggak tahu cara hidup dan untuk apa hidup itu. Hanampu beri, dak beri udep je. Menyokan karena Quran hanan pegal Allah langit yang bumi. Awal golongnya kitab Injil, kitab Nabi, kitab Torah, kitab Zabur, Suhuf Ibrahim. Seandainya tak ada kitab suci ini, Allah tidak ciptakan langit dan bumi, tidak ciptakan dunia dan akhirat. Raya tetap kedudukan kitab suci yang Allah kirimkan melalui Rasulnya. Raya tetap. Sebab hana makna bumi dengan langit, hana makna dunianya. Dah hana pegak akhirat, pun akhirat pun balah tu dek. Hana pegak akhirat. Bukan karena kitab suci.
Hana mungkin Allah ni hukum urang hana tuntunan. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan pernah mengazab manusia sebelum kami utuskan rasul yang dasarnya adalah kitab suci yang kami turunkan. Hana nanti. Kakak sia-sia dia punya. Kepulan man. Hana meri urang gak urang bro. Hana meri urang jumat urang ba. Hana meri urang saleh dengan urang. Cuba. Hana meri. Tinggal mandu dah surga. Maka pun apa kata Allah? Enggak mungkin. Baik. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Salawat dan salam atas sebaik-baik manusia. Siapa dia? Al-Bashiri, pembawa kabar gembira. Min Adnan, dari keturunan Adnan. Siapa namanya? Muhammad ibni Abdullah. Muhammad anak Abdullah. Wa ala alihi, dan juga untuk keluarganya. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Ma ta'aqabaz zamanu, selama masih ada zaman. Selama menteng nabumo ngelangit, selamanya betul selawut salam kepada Rasulullah. Keluarganya semuanya dan sahabat-sahabatnya. Ma ta'aqabaz zamanu, selama masih berputar zaman ini. Yang kurang je bahasa Arab je dengarkan. Yang menurut orang kurang pahai lu baca ni cerita guru. Ya, ada ini anda Rifari siapa? Rifari ya. Ini juara Indonesia, mewakili Indonesia ke Arab untuk debat internasional. Ane drone no dak kumane. Alhamdulillah. Ana pun kata mir tak kira ana salah, ustaznya salah alun. Ana pun lah begini. Yang kalau baca ana salah. Buka je. Ana puji lu hambungnya itu. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu pembukaan undang-undang Republik Indonesia, undang-undang dasar, ana cik tulis ada adapun kemudian daripada itu. Yang pengaruh dari kitab amma ba'du. Fa'lam, ketahuilah olehmu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Wahai orang merenung, buta tepu dia kata rahimakallah, semoga anda dirahmati oleh Allah. Ini jumlah apa namanya? Siapa tahu? Rahimakallah ini rahimah fi'il madhi ka maf'ul bi Allahu fa'il. Jumlah apa namanya? 6 terus. Jumlah doaiyah, semoga. Kita berdoa semoga engkau. Ya, semoga engkau. Ini namanya jumlah doaiyah. Ini jumlahnya rahimah fi'il madhi, rahimah yarhamu, kaf maf'ul bih pada mahal nasab, Allahu fa'il. Marfu' al-marfu' dhammah zahira fi akhiri, ba akhir tu. Ya, kadang yang buat pada haji sini salah rongku, je perah je salah. Perah je salah ngan jauh. Annal ilma billahi tabaraka wa ta'ala aslul asya'i kulliha, bahwasanya ilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala asal segala perkara, seluruhnya asalnya pada mengenal Allah. Pak loyak ilmiah hana guna hantu ripo. Jenyo je Hanafi. Hatta innal alima billahi haqqal ma'rifati يستدل بما عرف من أسمائه وصفاته على ما يفعل وعلى ما يشرعه من الأحكام. Sehingga orang yang mengenal Allah dengan benar, sebenar-benarnya kenal, orang yang turi Allah dengan sebenar-benar tuli, pang merenung kan. Sedangkan Allah hanya contoh kita turi yastadillu bima arafa, mengambil dalil dari apa yang dia tahu dari nama Allah dan sifat Allah atas segala apa yang Allah lakukan, buatkan, dan atas apa segala yang disyariatkan oleh Allah berupa hukum-hukumnya. Jadi urung turi Allah gecok dari pat, dari nan, dari sifat, dari buat Allah, dari agama Allah, syariat Allah. Gubernur dari nan gesut sifat, gubernur dari bud Allah.
dah buat Allah hanya bumonya nak itu buat Allah lah bumo dah pelajari didukung oleh ilmu pengetahuan, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu antariksa tak padu. Oh deh taturi Allah yang pegotnya. Dan hukum ubena hukum Allah hati-hati berenau termasuk hukum dari sunnah Rasul deh tungku perkara itu nama polpen nanti roh yang ku tak kira ni tanya ngan tu hanjili kullu af'alillahi wa ma syarra'ahu min al-ahkami da'iratun bainal adli wal rahmati wal maslahati wal hikmati. Semua perbuatan Allah tidak pernah keluar, dia berputar berkisar di antara sifatnya yang adil, penuh keadilan, penuh rahmat, penuh kebaikan, maslahah dan penuh hikmah. Walaupun kena tsunami mati orang, buat Allah hanya tubid dari keadilan. Hanya adil saja Allah. Padang hanya berkenang, Aceh berkenang. Hanya adil saja. Dalam dia Bali ni peduk bupak loyak ke dia. Awak semua patungnya. Ya berkenang tanya. Hanya adil saja Allah. Han, drone anu pun. Kullu af'al lillahi da'iratun bainal adli wal rahmati wal maslahati wal hikmati. Kira orang run hijau patah memang musibah, tapi perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Anduna rahmat kena tsunami. Urung-urung yang hasil tobat dan selalu tetap. Kan Nabi Fala syahid Allah kan papun syahadu. Minyo mentang haik tobat li. Sama syurga aku yang negara-negara tsunami. Ya? Cukup lu hikmah. Baik. Li'annahu subhanahu wa ta'ala la yaf'alu. Allah Ta'ala tidak akan berbuat kecuali ma huwa muqtada asma'i, kecuali dia sesuai dengan tuntutan namanya dan sifatnya. Buat Allah sesuai dengan kandungan dari namanya dan sifatnya. Menyebut camat nanti hantai kubur sesuai dengan kedudukan camat hantai. Pulau Presiden hantai kubur je. Lagi nan dari sifat yang seharusnya yang dia tanggung, yang tumpah atai lantik. Fa af'alullahi kulluha da'iratun. Nah, kenapa kata lungkung? Karena maka seluruh perbuatan Allah seluruhnya berkisar antara keadilan, keutamaan, fadlu boleh juga maslahatu, wal hikmati wal rahmati. Jadi berhubungan ke Allah. Mesti uji dan Allah untuk kebaikan, untuk keadilan, untuk karunia, untuk hikmah, untuk kasih sayang Allah. Hana pri menyuruhkan turi Allah. Hana turi cuma rot. Anu long ti sabah. Ka gicau. Anu gau 12 bah mu betul isan. Anu long sabah susah nafang. Kenam tul pubah hana polis susah nafang. Ni yang kai Allah. Hana di sagai Allah. Anu gop 12 betul itan anu lung balik sabah. Ka susah nafang. Kami ngai. Ngijik kun. Tidak. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala qad khalaqal khalqa. Allah subhanahu wa ta'ala apa katanya? Qad khalaqal khalqa. Sungguh beliau telah menciptakan makhluk. Liya'rifuhu, supaya makhluk ini mengenal dirinya. Kau pun wujud ngataturi. Lihaturi wa ya'buduhu, supaya mereka beribadah kepadanya. Baik lihaturi Allah kerana tak ibadat. Wa ya'rifuhu
dan supaya mereka mengenal Allah bi asma'ihi, dengan namanya, wa sifatihi, dan sifatnya, wa ya'buduhu bil tauhidi, supaya mereka beribadah kepadanya dengan dasar tauhid. Bab jampu ngomong tujuh jampu perlejau. Bab jampu ngomong kuburan Tungku Rubi. Bak kamu ada Tungku Rubi ya cok tanah kuburan ya buku ubat tiko. Ya semprot tanah Tungku Rubi lam iya semprot padi ngan je tiko. Makin tak cok makin sama. Yakin si urus tak? Yakin Nabi yakin. Allah manusia. Nampu apa? Wa hadhihi al-ghayatul matlubatu. Inilah tujuan yang dituntut oleh Allah dari makhluk yang kalian pegat. Ku pun pegat pertama ngaituri rohnya, kedua ngaibadat kepada rohnya, ketiga ngaituri rohnya dengan pelajari dan sifat, dan supaya diibadat kepada rohnya dengan nilai tauhid, dengan akidah tauhid. Inilah tujuan yang dituntut dari mereka oleh Allah. Wal istighalu bidzalika istighalun bima khuliqa al-'abdu lahu. Manusia melakukannya, menyibukkan diri dengannya, berarti dia telah beraksi, telah melakukan perkara yang karena itulah dia diciptakan oleh Allah. Meninggalkan perbuatan itu atau menyia-nyiakannya, miona tayo tatingai atau sebutnya, dan tak sia-sia, berarti tak sia-sia terhadap apa yang Allah dipujikannya untuknya. Tak sia-sia berarti kata sia-sia tujuan Allah nepugak ketemu. Ihmalu ma lima khalaqa al-'abda khuliqa al-'abdu lahu, boleh khalaqal 'abda lahu, boleh lima khalaqal 'abda lahu. Baca tu kerana apa? 2 minit. Faslun, satu pasal. Walamma kana al-imanu billah azza wa jalla aslul usul. Oleh karena beriman kepada Allah azza wa jalla asal segala asal, pangkai segala pangkai, dasar segala dasar, wa awwalu arkanil iman, dan merupakan rukun iman yang pertama. Wa kanat haqiqatul iman, maka hakikat iman adalah seorang hamba mengenal Rabbnya yang dia imani dengan kenalan yang dapat membawa dia kepada yakin dan menyampaikan dia kepada martabat ihsan. Nyu tayong hana terus tunggulau. Tayong hana terus lembak hakikat iman. Pu hakikat iman dengan pegang bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Hakikat iman adalah seorang hamba mengenal Rabbnya. Itu ripoi yang dia imani. Ternyata iman tapi hanya teri. Ya, seorang hamba mengenal Rabbnya yang dia imani dengan satu kenalan yang membawa dia kepada keyakinan dan menyampaikan dia kepada martabat ihsan. Kibang yakin, al-yaqinu laisa syakkan, kan wa sangka. Wa laisa wahman, bukan waham-waham. Walaysa dhannan, bukan sangkaan. Menyentang syak, menyentang waham, menyentang dhan, golom yakin. Rata-rata orang Islam beriman golom yakin, golom teruk bertahap yakin, dan udip sebagai orang Islam golom teruk bermartabat ihsan. Gimana martabat ihsan? Ibadat kepada Allah lagi-lagi dengan Allah. Wa ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang disebut ihsan bahawa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, engkau yakin Allah melihat engkau. Allah dalam hati kata, memang lu hadir Allah, tapi Allah dega lu. Yang katruk martabat ihsan. Tanya yakin hana truk, ihsan belum truk. This is the biggest problems among the Muslim. Ini problema yang paling raya dalam kehidupan orang Muslim. Hadhi muskilatun azimatun fi hayatil muslimin.
Bak sekolah sampai profesor doktor EIN urang golong yakin golong teruk bah tahap yakin dan belum ihsan. Sampai S7 je norno hantru. Ni hanan wa bak jalan Allah jalan Nabi hantru. Buka ke untuk sebuah tak lanjutkan mana pijut, tak lanjutkan dengan babah pijut, tapi belum galak mana menjuk elemen ngejen tulis. Cuman nak support dan ingin aku terang alhamdulillah. Lalu orang baik ben perumahan aku lagi lu Daud hitam mana ada. Ini berarti nak yang kaji. Alhamdulillah. Untuk sebuah tak berapa pernah pijut aku. Bet tak buat berapa dia pijut, tapi setiap bulan benar lagi yang tu untuk tak buat lagi lah kaji benar ni jak lah untuk tak sambung lah sampai taturi Allah sampai terus berderajat yakin dan ihsan ya kau menang kau kali ya tunggu ya pengen keluar tapi dia nangkah nak kejak le orang kau ajak le tanya le tunjuk le nangkah cukup bel turi nang geduk liko je hai ni lu aja berterang ni lu tapi kalau yang buku alhamdulillah ni me juntuk nak le nam padu yang BO kata berdum kasih dum masih le cuma ada kada nanti ada kada nanti maka perlu tulis isinya tunggu kali yang tulis nanti tulis Bukhari yang tu coba ron dia orangnya ter fotokopi dia tak bagi buku kaji no karena salat karena urut ladum tu mesti awal sebenarnya salat isya je tak akhir becut tapi baik hari kaji eno macam untuk sebuah tak lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.